Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan bukan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Sejarah Republik Indonesia memang berawal dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Dalam sistem monarki, kekuasaan diwariskan dari generasi ke generasi karena mandatnya berasal dari yang kuasa. Tak boleh ada yang menyamai, meragukan, atau kekuasaan raja. Negara adalah saya. Begitu ungkapan terkenal seorang raja dari sebuah negeri di Eropa. Karena kekuasaan terpusat dan rakyat adalah objek kekuasaan, penguasa tak perlu pusing soal etika. Namun beda lagi dalam sistem demokrasi, karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Penguasa dalam sistem demokrasi adalah seorang mandataris rakyat dengan kontrak kerja 5 tahun. Sejarah telah menyampaikan kepada kita bahwa berapa besar pun kekuasaan seorang manusia, di satu waktu dia akan berakhir juga. Oleh karena itu, nasihat dan filosofis Jawa menyebutkan eling lan waspodo. Kita dituntut untuk senantiasa waspada, agar tidak mudah tergiur oleh segala godaan. Sesaat ketika kita tengah berkuasa, kontrol diri. Jangan sampai lewatin batas yang merugikan orang lain. Ingatlah pula pepatah tentang apa yang akan ditinggalkan oleh seorang manusia. Bukan gading, bukan belang, melainkan nama baik yang akan ditinggalkan dari seorang manusia. Terlebih ketika dia pernah menjadi penguasa. Dalam negara demokrasi konstitusional seperti Indonesia, kekuasaan adalah alat untuk mewujudkan janji kemerdekaan, yaitu melindungi rakyat dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kontrak politik dalam sistem demokrasi menempatkan penguasa sebagai pelayan rakyat. Kekuasaan hanya boleh digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga. Presiden Filipina di era Perang Dunia Kedua, Manuel Quezon pernah berkata, loyalitas kepada partai berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai. Slogan serupa juga pernah diucapkan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Itu artinya setiap politisi yang menduduki jabatan publik wajib mengabdikan pikiran dan perbuatannya untuk kepentingan rakyat. Proklamator kita, Bung Hatta, pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun kurang jujur sulit diperbaiki. Itu artinya moralitas adalah karakter yang menentukan masa depan bangsa. Bila manusia dengan moralitas rendah menjadi pemimpin bangsa, Indonesia rawan jatuh dalam jurang kaki storasi, yaitu dipimpin orang yang tidak kompeten dan syarat penyimpangan moral di berbagai lini. Budaya Jawa mengenal filosofi Hamemayu Hayuning Bawono, artinya kewajiban melindungi, memelihara, membina keselamatan dunia, dan lebih mengutamakan bermanfaat untuk masyarakat daripada sekedar memenuhi ambisi pribadi. Masyarakat Jawa juga didorong untuk berwatak kesatria, yaitu perilaku yang selalu mengutamakan moralitas. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal turun-temurun, kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa.
Pemirsa, Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya Nusantara. Kontemplasi Bung Karno menghasilkan sebuah rumusan yang menjadi ideologi, pandangan, dan falsafah hidup bangsa. Pancasila menjadi kompas kita dalam mengarungi kehidupan bernegara dan bergaul di tengah masyarakat dunia. Adat istiadat warisan leluhur mengandung berbagai filosofi kebajikan. Kita mudah menemukan kearifan lokal dalam seni budaya, sastra lisan, hingga peribahasa. Dengan 1.300 suku bangsa, kita di Indonesia tidak akan kekurangan warisan nilai-nilai etika. Nah, di penghujung tahun ini, kata etika makin kerap diperbincangkan di mana-mana, terutama terkait dengan perilaku penyelenggara negara. Hidup berlandaskan etika adalah salah satu inti ajaran Pancasila. Ada peribahasa dari Bugis yang berbunyi, bila mana becik kendur, maka rusaklah negeri. Tidak memutik pucuk nangka, bersembunyi kebenaran, dibenarkan yang salah, disalahkan yang benar. Nah, bila etika sudah dikesampingkan oleh pemegang kekuasaan, lalu bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Warisan etika dalam budaya Nusantara adalah tema diskusi kita malam hari ini. Bersama saya Vera Bahaswan dan telah hadir dua narasumber kita, yaitu Guru Besar Antropologi FISIP UI, Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto, dan juga pakar politik Fahri Ali. Selamat malam Pak Fahri dan juga Pak Aji. Malam, apa kabar? malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Metro TV. Kita akan mulai diskusi nanti usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali bersama kami di Visi Negarawan dan kita akan mulai diskusi, tapi sebelumnya kita lihat dulu, kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Nah, hasilnya mayoritas responden ini menilai pemimpin saat ini tidak benar-benar melayani rakyat. Ada 47% menjawab iya dan 53% menjawab tidak. Jadi mayoritas masyarakat nilai bahwa pemimpin saat ini benar-benar tidak melayani rakyat, begitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Fahri. Negara ini kan menganut sistem demokrasi konstitusional dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan. Nah, apakah sistem itu masih berjalan efektif sampai dengan saat ini, Pak Fahri? Jadi lebih baik dijawab dengan sebuah lagu dulu ya. Oh gitu, sebagai pembuka nih. Sebagai pembuka gitu. Ini bahasa Aceh. Tajak ugle maksinya, tajak koh kaye maksinya, panjang takole maksinya, pane koh dua gitu. Apa tuh Jadi artinya? kita mengajak ya, sang istri untuk naik ke gunung atau ke bukit untuk mencari kayu. Dan kayu yang kita peroleh itu, kalau dia panjang kita potong menjadi 3. Kalau dia relatif pendek, kita potong menjadi 2. Nah, itulah antara lain konsep keadilan, gitu, yang dipatrikan di dalam nyanyian Aceh, gitu. Nah, di dalam konteks ini, ya kita lihat ya, konstitusinya itu secara konseptual sudah benar. Konstitusinya itu secara resmi sudah oke, gitu. Nah, tetapi kemudian soal itu tadi, panjang takoh le maksinya panekoh 2. Jadi yang panjang itu mestinya kita potong 3 supaya adil, atau yang 2 yang relatif pendek kita potong menjadi 2 gitu supaya sama-sama adil gitu. Itu yang belum berlangsung. Nah, jadi salah masih satu ada contohnya ketidakadilan begini. dan ketimpangan begitu ya Pak Fahri? Iya, salah satu contohnya begini. Memang sebaiknya ya Presiden Republik Indonesia itu kan, andai kata dia hanya presiden, ya mungkin masih oke, tetapi dia adalah sekaligus kepala negara. Nah, di TV sering kita lihat ya, beliau itu menjadi aktor iklan untuk sebuah partai, gitu. Nah, inilah konteks itu tadi. Panjang takoh le maksinya, panekoh 2. Tuntutan tentang keadilan itu menjadi agak susah. Kita lihat di dalam realitas politik gitu. Karena kepala negara
itu telah memperlihatkan preferensi politiknya kepada salah satu partai politik yang kebetulan dipimpin oleh putranya sendiri. Gitu. Jadi kepala negara sekaligus kepala keluarga begitu? Yes, you are right. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya konstitusi itu betul-betul harus ditegakkan. Dan kita ingat ya, Presiden Jokowi dulu ya di dalam perdebatan dia mengatakan saya hanya patuh kepada konstitusi gitu. Dan seluruh orang bertepuk tangan. Nah, menurut saya kali ini memang harus kita ingatkan ya sebagai salah satu anak bangsa di sini gitu. Nah, jadi kira-kira itu yang kita lihat. Apalagi nanti mungkin prosesnya akan menjadi sangat berbeda gitu dari yang diidealkan oleh implementasi konstitusi. Jadi itu, ketimpangan itu sudah sangat nyata di hadapan publik, dipertontonkan, sudah tidak ada lagi malunya begitu ya? Nah, tadi soal etika ya. Soal etika gitu. Nah, disinilah menurut saya ya, seluruh elemen masyarakat itu memberikan peringatan, bersuara gitu. Nah, yang saya inginkan sekali sebenarnya adalah kampus gitu. Karena kampus itu adalah sumber dalam dua tanda kutip ya, kebenaran. Kalau tidak, itu tidak akan ada nyanyi ya, gue demus igitur, yusumus domsumus gitu. Nah, inilah profesor kita yang bisa menjawab hal yang semacam itu. Gitu. Pak Haji boleh menambahkan Pak Haji? Apa itu kampus? Dengan warisan etika dan harusnya bisa datang dari kampus begitu ya, Pak Fahri? Ya. Ya, ini menarik ya, kampus memang masih dipandang sebagai satu tempat yang ideal untuk bicara soal ke depan seperti apa ya. Karena memang kita yakini kampus tadi sumber untuk pertama intelektualitas, kedua aspek moral tadi yang penting ya. Karena di dalam kampus ketika kita belajar yang diasah bukan cuma akademik tapi idealisme. Dan moralitas ya? Moralitas, karena idealisme kemudian urus saya adalah kepada moralitas. Nah, kalau kita bicara kebajikan, tadi yang disampaikan, maka sebenarnya yang ditinggikan di kampus adalah bagaimana kita menumbuhkan, kita sebut sebagai social virtue, kebajikan sosial. Betul. Apa yang disebut sebagai Pak Bang Fahri tadi sebut sebagai etika, excellent values yang sedang mau kita, nilai-nilai yang yang baik, yang mulia. Yang mulia. Ya. Jadi kita harapannya memang kampus seperti itu. Nah, apakah kampus benar seperti itu? Nah, ini persoalannya ya. Beberapa di antara kita melihat kebebasan kampus itu juga tidak bisa lepas dari apakah kampus ini benar-benar bisa mandiri, misalnya secara finansial. Terlebih kampus negeri ya. Apalagi kampus negeri yang sekarang ini kalau di kampus saya itu sudah tidak lagi menerima anggaran dari negara karena sifat BHMN-nya. Jadi kita harus mencari fundraising, cari sendiri. Nah, ketika kita melakukan fundraising, apakah kita mendapatkan dana dari mahasiswa atau dari pihak swasta? Nah, ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Oke. Tapi begini Pak Haji, bisakah kita menggali nilai kebajikan dalam adat Nusantara untuk diskursus kepemimpinan ideal? Ini menarik ya, karena kalau pertanyaannya mengenai adat Nusantara, kita harus sepakat dulu. Bukan sepakat, kita harus pahami dulu bahwa adat Nusantara itu range-nya luar biasa banyaknya ya. Jadi kita kalau melihat masyarakat atau komunitas adat di Nusantara itu ada yang dalam konteks sosial politik, sosial kultural, ada mereka yang simple kehidupannya, ekonominya simple, politiknya simple, stratanya simple. Jadi relatif egaliter. Ada yang sudah mulai sangat kompleks ya, misalnya dari yang egaliter, ekonominya berladang, berburu, bertani, lalu kemudian industri, itu mereka punya gagasan mengenai kebajikan yang berbeda-beda ya. Misalnya ya, pada konteks masyarakat yang berburu meramu, mereka biasanya lebih egaliter. Berburu lebih egaliter. Social virtue yang dikembangkan adalah misalnya kesetiakawanan, friendliness ya, karena seperti itu. Tapi pada konteks masyarakat yang sudah stratifikasinya tinggi, tadi disampaikan monarki atau kerajaan, feodal, maka yang disebut sebagai orang yang baik, yang ngerti nilai-nilai keluhuran adalah kalau orang yang
punya hormat yang luar biasa. Iya. Beda sekali ya. Jadi yang namanya social virtue di dalam adat Nusantara, karena adat Nusantara sendiri beda-beda. Jadi ada pemahaman nilai yang berbeda begitu ya? Berbeda-beda dan itu range-nya luas sekali. Jadi hati-hati ketika bicara adat Nusantara, kita tidak bicara sesuatu yang tunggal. Yang Oke. berbeda-beda. Nah, kemudian saya ingin ke Pak Fahri. Pak Fahri, Anda pernah menulis ya bahwa tradisi budaya Jawa itu menjadi paham yang dominan dalam sistem politik Indonesia modern. Nah, apakah artinya keinginan mempertahankan status quo itu memang selalu terjadi, Pak Fahri? Ya, selalu terjadi. Bahkan di dalam buku itu, dan yang judulnya itu adalah Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern. Itu terbit pada 1986. Vera belum ada ya waktu itu Ya, ya. belum, kebetulan. Ya. Itu luar biasa. Itu abad lalu ya, diterbitkan oleh Gramedia. Nah, sesuatu yang bersifat intrinsik ya dari penguasa-penguasa Jawa itu adalah ya mengkonsentrasikan kekuasaan gitu. Jadi kekuasaan itu harus dikonsentrasikan dan harus selalu berada di dalam kontrolnya. Nah, sebagai akibatnya adalah tidak boleh ada muncul ya calon-calon penguasa di luar itu gitu. Jadi setiap ada kemunculan calon-calon penguasa yang lain itu dianggap tantangan gitu. Tantangan dan kemudian harus ya Ditekan. sebelum tumbuh ya itu Bagaimana caranya diancam, ya, ditekan dibasmi, gitu. supaya tidak jadi gitu ya? Nah, lalu kemudian di dalam interpretasi ya, Benedict Anderson ya, di dalam tulisannya yang terkenal itu, The Idea of Power in Japanese Culture, dia mengatakan ya bahwa kenapa Soekarno itu selalu menyatakan ya, mendambakan tentang persatuan, gitu, dan kemudian tidak suka kepada sistem demokrasi parlementer. Itu adalah karena sistem demokrasi parlementer itu membuat kekuasaan diverse, katanya. Jadi banyak kekuasaan dan terpisah-pisah gitu. Sementara di dalam sistem gagasan dia kekuasaan yang terpisah itu berarti kelemahan kekuasaan pusat gitu. Jadi Atau harus terpusat penguasaan saja, pusat. sentris ya? Jadi harus begitu kan sentris. Nah, yang kedua adalah bersifat dinastik gitu. Dinastik di dalam pengertian bahwa kekuasaan itu tidak boleh jauh-jauh dari kontrol dia walaupun masanya telah berakhir gitu. Nah, sehingga kemudian dia akan memberikan kepercayaan kekuasaan kepada orang yang dipercayai gitu. Kepada tokoh atau golongan yang dipercayai. Nah, itu selalu bersifat instinktif karena juga saya tulis di Kompas dulu, itu penguasa Jawa di masa lalu itu ibarat orang naik gunung dan tidak tahu ada tangga untuk turun gitu. Nah, kecuali gitu, kecuali itu kemudian dengan konflik atau krisis. Saya tambahkan waktu itu, ini saya tulis Konflik tahun atau krisis 1985 dijatuhkan ya. atau bagaimana? 1985. Saya nulis pada waktu 1985 ya. Jangan lupa itu. Dan berdarah-darah. Gitu saya katakan. Tentu. Nah, pada reformasi kita lihat gitu. Ya, kekuasaan itu rontok dan kemudian konflik begitu besar dan juga berdarah-darah ya. Ada pokoknya macam-macam lah ininya itu. Nah, jadi insting itu yang kemudian harus ya dikelola secara konstitusional gitu. Kenapa? Karena elit ya, sebagian besar elit itu selalu punya selera yang kuat untuk tetap berada di atas gitu. Dan karena itu selalu siap untuk memanipulasi konstitusi. Itulah yang ditangisi oleh Herbert Faith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Jadi merosotnya demokrasi konstitusional di Indonesia itu terjadi, untuk analisa dia itu terjadi pada 1959. Ketika Presiden Soekarno, ini menarik sekali, membuat dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oke. Kelak pada 2033 ya, putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri itu mengingatkan
kepada presiden yang sekarang, dia mengatakan, Presiden Jokowi, dia katakan begitu, ayah saya telah melakukan kesalahan dalam sebuah pidato resmi. Ya, tentang bukan dekret yang dikatakan, tetapi pengangkatan presiden seumur hidup. Gitu. Jadi dengan lembut sebenarnya Mbak Mega, ya saya sering menyebut dia Mbak Mega, itu mengingatkan gitu ya, bahwa resiko bangsa itu sangat besar kalau kita tidak berpegang teguh kepada konstitusi gitu. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita petik gitu. Kalau misalnya kita lihat di dalam perspektif Jawa, kenapa Jawa itu menjadi penting? Pertama karena penduduknya sangat besar gitu ya. Yang kedua karena masa ya kejayaannya itu cukup lama dan cukup panjang, sehingga terjadi proses institusionalisasi sampai kepada wayang, ke dalang, kemudian muncul karya-karya ya seperti Serat Gatholoco misalnya, muncul Hidayat Wirid Hidayat Jati, lalu kemudian muncul Dewa Ruci dan seterusnya, yang kemudian memberikan perlambang-perlambang tertentu. Gitu. Nah, inilah yang kemudian harus kita lihat, Vera. Dengan kondisi saat ini, Pak Fahri, kalau pemahaman penguasa Jawa di kala itu benar-benar terulangkah di kondisi yang saat ini, Pak? Iya, jadi begini. Kalau saya ya, tapi saya suka dikritik sekarang ini, karena saya katakan sekarang ini adalah masa pasca Jawa, gitu ya. Di dalam pengertian pasca Jawa itu adalah bahwa pandangan penguasa, pandangan ya elit penguasa itu tidak lagi hanya terbatas kepada Jawa, dan yang kedua tidak lagi hanya terbatas kepada apa yang disebut dengan land, tanah gitu, lalu kemudian menjauhkan laut gitu. Nah sekarang ini pandangannya itu sudah mulai melebar ke seluruh Indonesia gitu. Nah dalam beberapa hal inilah yang menandai ya, yang menandai apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan pembangunan berbagai infrastruktur yang lainnya gitu. Tetapi kalau kita lihat ya dari segi sejarah Eropa itu ketika terjadi transisi antara feodalisme dengan masyarakat industrial, itu tidak berarti bahwa seluruh hal yang bersifat feodal itu hilang semata-mata gitu. Masih terjadi gabungan yang semakin kita tidak lihat gitu. Nah, profesor kita dia udah nggak sabar untuk bicara gitu. Iya, tapi nanti ditahan dulu usai jeda. Prof Haji tetap bersama kami di Visi Negarawan. Nanti kita akan bahas soal polling jejak pendapat serupa menghasilkan mayoritas responden menilai etika politik penguasa tidak layak diteladani. Kami akan hadirkan perbincangan di usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan, dan kami melakukan jejak pendapat atau polling melalui media sosial yang menghasilkan mayoritas responden menilai bahwa budaya feodalisme masih hidup di tengah masyarakat. Yaitu ada 19% menyatakan tidak, dan yang menyatakan pasif ini mayoritas ya 81%. Nah saya ingin ke Pak Haji. Pak Haji, Sultan Syahrir itu pernah menyatakan gejala feodalisme masih kuat mengakar pasca kemerdekaan. Apakah perilaku penguasa saat ini bersifat otokratis? Oh ya, ini feodalisme yang satunya lagi otokratis ya. Saya mungkin akan lihat dari dua konsep yang mungkin bisa disamakan, mungkin juga bisa dibedakan. Yang pertama, kalau feodalisme tadi Bang Fahri sudah jelaskan, itu satu konsep yang merujuk pada tatanan masyarakat yang basisnya monarki, di mana ada hak-hak istimewa dari seorang pimpinan di di mana tadi ada kecenderungan ya bahwa yang namanya kekuasaan itu istilahnya centralized, terpusat pada raja. Siapa raja itu tentu adalah satu sosok yang dianggap istimewa, dan menariknya bukan cuma rajanya aja ya, tapi orang-orang di sekitarnya. Jadi menjadi satu kelompok nobel yang kemudian bangsawan. Kemudian itu mereka memiliki hak-hak istimewa.
Ya, apalagi istimewanya karena itu diturunkan tadi ya. Jadi kemudian eksklusif hanya mereka saja yang bisa masuk. Jadi dalam konteks feodalisme itu kemudian tertutup bagi orang di luar kelompok itu untuk menjadi bagian dari penguasa atau menjadi pemimpin lah, mudahnya seperti itu. Di sisi lain otokratis ya. Itu anggapan bahwa yang namanya itu bisa dianggap sebagai implikasi selanjutnya, tapi kita melihat otokratis sebagai satu bentuk yang menyatakan bahwa ini negara itu ya atau organisasi itu ya saya. Ya, kalau atau negara adalah saya. Raja Prancis bilang Lesta semua gitu misalnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi apa yang implikasinya adalah perilakunya menjadi karena otoritasnya ada di dia. Ya. Perilakunya menjadi otoriter, tidak ada lagi yang mengontrol gitu ya. Jadi yang tadi feodalisme pahamnya, otokratis itu implikasi dari itu perilaku yang otoriter dari sosok penguasa yang. Oke, jadi kalau ada yang mengkhawatirkan kita kembali ke zaman Orde Baru, itu benar? Yang dikhawatirkan adalah gejala-gejala bahwa ada otoritarianisme, gitu. Otoriter, ya. Jadi tidak ada kontrol dari pemegang kekuasaan atau pemimpin. Sekarang bukan cuma pemegang kekuasaan tertinggi, pemimpin di bawahnya karena rujukannya ke atas ya, ya susah untuk ABS asal bawa senang kan? Nah ini dia. jadi apa namanya kalau kita cerita ABS dan sebagainya ini pembicaraan diskursus tahun 89 Bang Fahri waktu kita bicara apakah ciri politik kita paternalistik. Ya, kalau kita bicara paternalistik maka kita bicara soal teori yang kita sebut sebagai patron klien atau patron klien. Kalau kita bicara patron klien itu maka ada satu kondisi yang menyebabkan kenapa muncul patron klien. Salah satunya adalah ketimpangan sumber daya yang ada di satu pihak dan pihak lain nggak punya sumber daya apapun. Sehingga dia mau tidak ada jalan untuk kemudian mengabdi kepada si patron ini. Nah ikatan patron klien yang berisi pengabdian ini akan menyebabkan orang yang terbiasa diabdi ya, disembah itu merasa bahwa iya dia menguasai semua. Nah sementara si orang yang mengabdi ini harus selalu mengambil hati dari si patron ini agar dia tetap dihidupi. Nah pertanyaannya zaman sekarang kondisi-kondisi itu ada nggak? Kondisi itu terjadi nggak? Ketimpangan resources, ada satu pihak yang demikian berkuasanya menguasai satu resources dan pihak lain yang tidak punya pilihan hanya untuk kemudian mengabdi pada sini. Kalau kondisi seperti ini terjadi, mungkin akan tercipta fenomena bapaisme, patron klien dan sebagainya. Pertanyaan itu boleh dijawab Pak Fahri. Jadi sudah ada atau tidak Pak Fahri? Ya, jadi sebenarnya ya kalau kita gali lebih lanjut ya dari apa namanya formulasi yang tidak resmi ya dari budaya Jawa itu kita akan ketemu ya salah satunya yang paling gampang itu dengan lagu Tak Lelo Lelo Ledung itu. Jadi dikatakan dalam satu baitnya itu kan tak gadang isom urip mulya dadiya priya kang prasojo ing tembi mulyake wong tuwa dadiya pendekaring bangsa. Nah, profesor ini nanti akan menerjemahkan itu ya. Nah, tetapi tetapi begini ya, yang mau ditekankan di situ adalah bangsa ya. Itu menjadi pusat dari perhatian gitu ya. Nah untuk mencapai itu ya seseorang itu harus ya kelak dia pasti akan dewasa dan akan besar, maka kemudian Anda itu harus ya ingat jasa gitu. Dalam konteks ini memang orang tua, tetapi juga jasa ya dari lingkungan, mungkin juga jasa dari institusi-institusi ya. Institusi-institusi yang telah mengangkat Anda itu sampai pada perkembangan atau sampai pada titik ya perkembangan yang Anda jalani dewasa ini gitu. Nah di bawahnya itu atau tujuannya itu adalah pendekaring bangsa gitu. Nah di dalam konteks inilah sebenarnya paduan dari beberapa variabel yang ada di dalam nyanyian itu mengarahkan sebenarnya
political behavior seseorang, karena itu adalah merupakan nasihat yang semua orang hafal. Nah, kenapa saya katakan semua orang hafal? Maksud saya seluruh anak Jawa ya hafal ya. Anda hafal ya? Hafal. Mudah-mudahan Anda hafal ya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena itu adalah derivasi dari pemikiran-pemikiran besar ya, yang ditulis oleh Ronggo Warsito misalnya ya, yang ditulis oleh tadi disebut situ Mangkunegaran 4 dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, even di zaman Soeharto sekalipun, dia masih merefer pandangan dia itu kepada itu tadi, ya, kepada gagasan-gagasan Jawa. Nah, tentu itu memerlukan ya usaha yang kuat sekali untuk memahami itu. Nah, lagu-lagu ini sebenarnya menggampangkan sebenarnya supaya kemudian anybody ya understand, ya paham tentang itu. Nah, sekarang yang kita lihat ya, tidak ada satupun gitu para elit politik ya, dari puncak sampai yang lainnya itu merefer pandangan-pandangan itu, kecuali Bang Surya tadi, mungkin karena dia orang Jawa ya, Bang Surya, orang Aceh, orang Aceh, merefer ke sana gitu. Nah, sehingga kemudian tidak ada konsep momongan gitu. Momongan itu artinya ya, memelihara ya, membimbing bersama-sama. Jadi lu, gue. Itulah yang terjadi di dalam sistem politik kita sekarang ini. Jadi kepentingan masing-masing begitu ya? Kepentingan masing-masing, lalu yang di atas tidak ada. Apalagi kalau misalnya Habib atau Kiai itu kemudian sudah berpihak. Gitu. Ini problem politik yang kita lihat gitu. Boleh satu hal. Ini lagu yang menarik sekali nih, karena ini bukan lagu sembarang, ini lullaby. Lagu untuk menenabobokkan anak. Pada saat yang sama memberikan nasihat kepada anak. Yang saya ingin kutip satu bagian tadi, menjadilah orang yang prasojo. Ya, betul. Menjadi orang yang prasojo. Artinya kalau nanti menjadi pemimpin yang prasojo, apa konsep prasojo ini benar-benar luar biasa. Bersahaja, sederhana, sepatutnya, sepantasnya saja. Very good. Jadi asas etikanya ya, kepatutan, kepantasan. Tidak berlebihan ketika dia berada di dalam kondisi memimpin, kekuasaan. Ya, prasojo ini yang sebenarnya menjadi persoalan ya. Dan sekali lagi, jangan sampai tadi kan. Ada kan? Itu guru saya. Tapi menarik ya, tadi lebay, kemudian menjadi lagu sehari-hari. Tadi dua kitab yang Bang Fahri, abang Aceh saya yang sangat Jawa ini, tidak sebut dua kitab utama di dalam etika hidup orang Jawa, yaitu kitab Vedatama dan Ulang Reh. Itu kitab-kitab yang lebih elitis. Tapi dipakai biasanya untuk orang-orang yang memang diset untuk menjadi pemimpin. Jadi memang sudah ada setting orang-orang yang jadi pemimpin. Apa pelajarannya, bukunya ada di Ulang Reh, pelajaran mengenai memerintah kebaikan. Vedatama, jalan untuk utama, jalan yang utama. Nah, biasanya lebih elitis. Nah, yang lelebay tadi, itu lagu untuk menenabobokkan anak jauh lebih masyarakat. Menjadi orang yang sewajarnya. Yang sepantasnya, dan sesuai dengan etika, kepatutan, kepantasan. Jangan sampai sudah di atas tidak mau lagi turun begitu ya. Nah, kita juga akan bahas polling berikutnya. Ini ada jejak pendapat lagi dari media sosial. Mayoritas responden berpendapat bahwa seni budaya tradisional mengajarkan kebajikan. Jawabannya 91% menjawab ya, tapi yang tidak hanya 9,0%. Saya ke Pak Haji. Pak Haji, kalau dulu Wali Songo itu menggunakan seni budaya untuk menyebarkan Islam, apakah pola yang sama ini dapat kita gunakan juga untuk literasi, demokrasi, dan pendidikan politik untuk rakyat? Iya, tentu saja. Seni itu kan pada dasarnya kan ekspresi estetika ya, ekspresi keindahan. Jadi ada orang yang bilang ya kalau kita mau ngomong seni ya untuk senilah untuk keindahan belaka. Tapi kan enggak juga gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa harus ada bisa dipergunakan untuk sesuatu. Nah, mungkin kita ikuti ini yang kedua ya. Seni untuk satu tujuan tertentu, bukan untuk demikian saja ya. Nah, apa salah satunya? Tadi pendidikan. Nah, menarik ya bahwa seni itu kemudian kita harus memahami dari sisi estetika, tapi di dalam estetika tadi ada moralitas ya. Sesuatu yang indah itu kan
kita sepakat indah kalau dia juga punya nilai yang nilai intrinsik yang baik ya. Ya, kalau indah tapi tidak ada moralnya ya akan susah disebut seindah. Nah, karenanya melalui seni kita bisa menyampaikan message positif, memuji banyak sekali ya, pujian-pujian, kidung-kidung pujian mengenai satu perilaku yang dianggap baik. Tapi pada saat yang sama dengan seni juga kita akan terlindungi ketika kita melakukan kritik setajam apapun kritik itu. Karena dibalut dengan ekspresi keindahan dari seni, jadi orang membalas kritik itu harus juga dengan seni juga, dengan bagus juga. Jadi cukup dengan lirik lagu ya. Dengan lirik lagu yang memang tadi punya nilai estetika seni, maka kritik tadi tidak harus ditanggapi dengan keberingasan karena disampaikan dengan satu hal yang patut. Jadi yang menjadi penting di dalam konteks ini ya, seni bisa menjadi bagian dari pelajaran contoh demokrasi gitu ya. Tapi bukan sekedar seni dalam konteks memberikan pujian, mengagung-agungkan sesuatu yang terlihat baik ya, tapi juga pada saat sama mengungkapkan hal-hal yang negatif dengan cara baik, dengan cara seni. Dengan cara riang gembira. Dengan cara seni, dengan cara yang gembira, karena melalui seni itu orang yang melakukan kritik akan terlindungi dari sekedar mengkritik tanpa apa-apa ya, tapi ini ada seni jadi kritik tidak perlu marah begitu ya? Tidak perlu marah karena ada dibalut dengan satu estetika ya, seni ya. Oke. Nah, saya ke Pak Fahri. Kalau begitu, bagaimana dengan bentuk koreksi yang tepat jika rakyat ingin mengembalikan kondisi yang tadi ada ketimpangan, ketidakadilan? Bisakah sebetulnya rakyat yang mengembalikan itu? Bisa, sangat bisa. Disitulah kemudian untungnya demokrasi, ada mekanisme pemilihan umum, gitu. Mekanisme pemilihan umum ini, ya, itu harus dilaksanakan kalau kita ya 5 tahun sekali, gitu. Kalau Amerika 4 tahun sekali dan seterusnya, gitu. Nah, sebenarnya itu kan pesan untuk mengatakan bahwa selalu ada mekanisme self correction, gitu. Kita mengoreksi diri sendiri karena kita tahu bahwa kita akan dinilai ke depan, gitu. Nah, persoalannya adalah begini, mekanismenya sudah oke, gitu ya. Tetapi kemudian elit itu tidak kemudian merumuskannya untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Jadi membiarkan kebodohan. Gitu. Boleh Anda katakan seperti itu, atau boleh mengalihkan pikiran, lelebay itu tadi, gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah bahwa kita mengelak perdebatan yang terbuka. Adu gagasan. Adu gagasan. Nanti itu KPU sudah menentukan, tidak ada ya perdebatan antar wacapres, gitu. Sudah ditentukan oleh KPU. Nanti ada 5 kali, gitu. Perdebatan, tapi semuanya pasang memasang. Tidak ada perdebatan antar capres, gitu. Cawapres, gitu. Nah, ini membuat ya kita kemudian tidak bisa melihat potensi ya each of them, masing-masing dari mereka, gitu. Yang kedua adalah bahwa kemudian merubah diri, gitu, menjadi sosok yang lucu, gitu. Hanya gimmick belaka ya. Sosok yang disesuaikan dengan digital generation. Kekinian. Yang disebut dengan Gen Z, ya, generasi Z yang sukanya begitu. Dia tidak punya merasa kewajiban untuk melakukan pendidikan dan pencerdasan justru kepada generasi Z itu tadi, gitu loh. Bahwa ya next 15 years atau 20 years, gitu, generasi Z inilah yang kemudian akan memimpin bangsa, gitu. Tetapi kemudian merubah menjadi gimmick seperti apa dan segala macam, gitu. Nah, menurut saya ini ya pemimpin yang semacam ini kurang punya tanggung jawab etik, ya, pendidikan politik bagi bangsa, kurang memberikan inspirasi, gitu, untuk mewariskan bangsa ini kepada generasi yang kritis, gitu. Apakah memang tidak punya kualitas sehingga melakukan pengalihan dengan cara demikian? Tolong jawab, silakan, Pak Haji, sebelum kita break lagi. Jadi ini menarik ya, tadi karena ininya adalah Gen Z sasarannya ya, generasi Z yang
Selalu saya memberikan atau di perkuliahan selalu saya bilang bahwa ini adalah generasi yang punya pilihan referensi sangat terbuka. Sangat banyak referensi. Sangat banyak. Zaman saya apalagi zaman Bang Fahri itu pilihannya kalau nggak ajaran orang tua, ajaran yang muncul dari komunitas, barangkali dari etnik tertentu ya. Dan buku ya. Dan buku juga karena Bang Fahri terbatas. aja gitu ya. Yang lain kan kalau nggak dari keluarga ya warisan dari etnik, komunitas etniknya. Tapi anak muda sekarang referensinya banyak sekali. Nah, saking banyaknya tidak pernah kemudian semua referensi itu ditelan sebagai satu keutuhan. Artinya ketika dia menyaksikan drama Korea, dia ambil kebajikan Korea satu potong. Ketika dia mendengarkan lagu dengan bahasa misalnya Inggris Barat, kemudian masuk kebaikan dari versi itu satu potong. Tidak pernah kemudian generasi Z ini mendapatkan satu gambaran yang utuh mengenai satu isu. Mereka punya banyak sekali masukan, tapi fragmented. Nah, ini generasi yang fragmented. Tidak terlalu banyak anak muda yang kemudian punya satu gambaran utuh mengenai satu masalah. Jadi kasus tadi ya, dari satu sosok tertentu kemudian distylisasi menjadi seperti ini. Yang ditangkap adalah yang referensi-referensi tertentu saja. Referensi tertentu. Di balik referensi ada yang lain. Dan tadi Bang Fahri sampaikan apa yang terjadi pada 10-15 tahun yang akan datang. Nah, pertanyaan berikutnya juga seringkali Gen Z ini melihat yang sekarang, tidak melihat 10-15 tahun yang lalu. Jadi yang akan datang. Ya, yang lalu juga. yang lalu tidak dilihat. Ya, betul. Jadi ketika memberikan apresiasi itu, Betul. referensi adalah referensi kekinian yang muncul. Nah, historical perspektifnya seringkali nggak muncul di situ. Nah, beberapa kritik dari Gen Z adalah selain lepas konteks tadi, tidak utuh dan lepas konteks juga sedikit ahistoris. Nah, ini menjadi persoalan. Ahistoris menjadi tidak lagi kritis begitu ya? Atau tidak memiliki tidak nilai memiliki kritis? sensitivitas waktu dari waktu ke waktu ini ya. Jadi ketika melihat sekarang senang pada HP yang modelnya apa, terus kita bilang ini cute banget. Gitu. Ini karena ngelihat sekarang. Tapi kalau dilihat dari waktu ke waktu, HP ini sebenarnya norak ya bentuknya. Gitu kan? Tapi kalau kita melihat ke sini, kalau kita Bang Fahri tadi melihat ke depan, yang sekarang kamu bilang cute, jangan-jangan 1 tahun ke depan sudah jadi butut gitu. Betul. Dalam konteks inilah Gen Z lebih melihat pada konteks kekinian. Ini sebenarnya kita bukan kritik saring, tapi banyak sekali orang bicara tidak integral, fragmented, dan sedikit banyak ahistoris. Ya, jadi itu dia. Jadi kewajiban etis pemimpin jangan kemudian membiarkan generasi yang semacam ini tenggelam dalam diri mereka sendiri. Gitu. Jadi pendidikan politiknya mesti gitu mestinya. Jangan kemudian justru beradaptasi terhadap generasi digital yang culturally fragmented itu. Fragmented. Jadi bukan menyesuaikan dengan mereka begitu ya? Bukan menyesuaikan gitu. Kalau nggak usah jadi pemimpin dan nggak usah jadi pengen jadi presiden. Itu dia poinnya. Tapi nanti kita akan juga hasilkan polling lagi. Ini yang menghasilkan bahwa mayoritas responden menilai menghormati nilai-nilai tradisi di keluarga. Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali bersama kami di Visi Negarawan, menyambung tadi polling yang kita sempat tayangkan sebelum jeda, menghasilkan mayoritas responden yang menilai bahwa menghormati nilai-nilai tradisi di keluarga. Sekaligus juga closing statement dari masing-masing narasumber, dimulai dari Pak Fahri, silakan untuk komentari. Ya, kalau saya begini ya, selama 9 tahun terakhir ini, di masa Presiden Jokowi, itu pembangunan fisik berlangsung dengan sangat masif gitu, dan ini mungkin bisa menjadi fondasi ya bagi pembangunan ekonomi siapapun yang akan terpilih menjadi presiden gitu. Nah, justru karena itu, karena fondasi fisiknya sudah oke, maka kita harus melakukan proses reintelektualisasi gitu di masa depan. Pemimpin-pemimpin itu adalah harus berpikir gitu, bukan hanya bekerja praktis gitu. Sebab apa yang terjadi adalah deintelektualisasi dan depolitisasi. Ya, kampus-kampus mengalami depolitisasi. Tidak ada lagi mahasiswa yang menulis ya seperti kita dulu ya, dan seterusnya gitu.
Nah, ini berbahaya ya bagi dekade-dekade ke depan bangsa kita ini gitu. Nah, disinilah ya pemilu dan terutama ya pemilihan presiden itu menjadi batu ujian yang sangat penting bagi kita gitu. Dan untuk saatnya melihat untuk juga ya proses reintelektualisasi itu gitu. Reintelektualisasi dan juga mengembalikan ke jalan yang benar begitu ya. Yeah. Saatnya lah pemilu ini. Nah, oke, silakan Pak Haji. Ya, saya akan mulai dari pernyataan Bang Fahri tadi ya, saya sepakat sekali pemilu. Tapi saya start dari pemilu, itu kita tidak melihatnya sekedar sebagai pemilihan pimpinan negara, DPR atau ini. Tapi ini adalah pembelajaran ya. Itu pemilu itu proses belajar sebenarnya, proses belajar politik. Nah, saya bukan orang yang anti pada Gen Z dan memandang sinis Gen Z. Enggak, saya sangat memandang mereka positif karena kemampuan mereka jauh beda dengan kita, tantangan yang mereka hadapi berbeda dengan kita, kesempatan mereka pun sangat berbeda dengan kita. Hanya di dalam beberapa hal ada perbedaan generasi yang membuat cara pandang kita berbeda. Nah, harapan-harapan kita bahwa Gen Z itu bisa melakukan hal-hal yang serupa dengan kita, sebaiknya memang hati-hati ya, ditahan. Karena media mereka berbeda. Media saya, media Bang Fahri adalah media tulis. Media mereka ekspresinya macam-macam. Jadi saya juga melihat Bang Fahri, Mbak Vera, banyak anak-anak muda ini yang punya media podcast yang bagus sekali. Ya, bagian dari pendidikan bagus sekali. Jadi saya akan melihat begini ya, sebenarnya yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana kita menciptakan environment ya, satu kondisi yang memungkinkan anak muda, milenial ini, Gen Z ini, memiliki kesempatan untuk secara utuh mengungkapkan keresahannya apa, ya, keresahannya apa. Perbedaan generasi ini seringkali membuat kita ingin mengarahkan mereka ke satu jalan. Tidak salah karena memang yang diharapkan tadi ya, kalau konteksnya leader harus menetapkan visinya apa. Nah, visinya dia itu apa dulu, jangan dicocokkan dengan kondisi yang sekarang. Saat ini. Iya, karena pimpinan harus visioner kan, jangan cuma yang saat ini. Ikutin kekinian aja ya. Jangan kayak gitu. Nah, anak muda buat saya adalah masa depan. Karenanya dari para pemimpin ini mestinya bisa menggali masa depan seperti apa yang dibayangkan anak muda. Galinya di situ. Anak mudanya sendiri sama seperti kita waktu muda masih mencari-cari. Tapi kita para pemimpin yang lebih mature itu mestinya bisa memformulasikan gagasan-gagasan anak muda tadi menjadi sesuatu yang lebih utuh untuk masa depan. Ya, memformulasikan dan juga mengingatkan lagi bahwa ada prinsip etika yang harus dipegang begitu ya. Saya sepakat yang itu ya, etikanya tetap harus dipegang. Saya mau mengatakan dia ini profesor beneran, bukan dikasih. Oke, terima kasih Pak Haji, Pak Fahri atas diskusinya malam hari ini, luar biasa. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan. Dan pemirsa, saya Vera Baswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.